Kita tidak mau pejabat atau pemimpin yang bermuka seribu. Kita ingin pemimpin yang tulus bermuka satu untuk rakyat Indonesia. MK sudah bertindak terlalu jauh, penuh dengan keanehan. Sesuatu yang tidak terduga bahwa keputusan MK justru menguntungkan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Halo sahabat Main TV, kita bertemu kembali dalam Rudy's Mind. Sahabat Main TV, gonjang-ganjing, drama, keputusan Mahkamah Konstitusi yang sangat kontroversial, yang memuluskan seorang kepala daerah yang bernama Gibran Raka Buming Raka menjadi capres atau cawapres masih bergulir, masih menjadi perbincangan publik. Dan perspektif publik tidak bisa kita salahkan bahwa ini seolah-olah terkait dengan keluarga Presiden Jokowi. Ya, karena ketua MK pamannya Gibran, ketua MK adik iparnya Presiden Jokowi, Gibran anak sulungnya Presiden Jokowi. Keterkaitan yang berkelindan dalam elit ini dimaknai publik seperti seolah-olah Presiden Jokowi satu sedang membangun dinasti politik, melanggengkan kekuasaannya. Seolah-olah tidak ikhlas untuk turun gunung. Nah, yang paling penting lagi, ada nuansa yang dimaknai oleh masyarakat bahwa Presiden Jokowi ini seolah-olah menzolimi PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo. Mengapa begitu? Karena masyarakat tahu kenikmatan kemuliaan dari keluarga Presiden Jokowi sampai di titik ini, 5 jabatan publik, wali kota, gubernur, presiden, semua adalah endorsement dari PDI Perjuangan. Belum lagi anak menantunya, juga endorsement dari PDI Perjuangan. Kok seolah-olah Pak Jokowi meninggalkan PDIP, itu kesan publik seperti itu. Meskipun tidak pernah secara letterlock Pak Jokowi mengatakan hal ini. Kita tahulah gaya politik Pak Jokowi yang katanya memainkan bidak catur, tapi menurut saya ini adalah manuver-manuver. Saya tidak lagi percaya dengan bidak-bidak catur atau menjadi grandmaster percaturan politik, tidak. Menurut saya Pak Jokowi sedang salah langkah kalau benar dugaan masyarakat seperti itu. Apalagi ada video yang dimunculkan di publik sekarang tahun 2013-2014 bagaimana seorang Ganjar Pranowo gigih membantu kemenangan Jokowi di Jawa Tengah. Saya mau tanya ke salah satu tim pemenangan, ada Mas Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Survei itu drop, tampaknya tidak akan berhasil nih perjuangan Joko Widodo dan kawan-kawannya. Justru begitu turun itu bantengnya menggeliat. Bantengnya seperti banteng ketaton terus lari kenceng. Relawannya lari kenceng, nahdlinya lari kenceng luar biasa. Jadi ketika kemudian survei Mas Joko ini turun, Jawa Tengah itu larinya tambah cepat. Jadi pada saat itulah nggak heran kalau kemudian gapnya dengan pasangan yang satunya sampai 30% lebih. Oh gitu, sampaikan salam pada Pak Jokowi, kami 80%. Agus ini dia kades di Temanggung. Dia menyampaikan kepada saya, mohon maaf Mas, kami baru bisa 99% begitu. Dan yang satu lagi dari kampungnya Mas Joko ini di Solo, mohon maaf kami tidak bisa sukses karena kami hanya mampu menyumbangkan 87%. Jadi itu kata rakyat itu. Tahun 2014 Jokowi menang 66,sekian% di Jawa Tengah. Tahun 2019 Jokowi menang 77% di Jawa Tengah. Ini tidak lepas dari andil Ganjar Pranowo. Nah, sekarang manakala ada perspektif yang muncul di ruang publik bahwa seolah-olah Ganjar Pranowo ini dizolimi oleh Pak Jokowi karena dianggap tidak tahu terima kasih, tidak tahu balas budi atau apalah. Akhirnya justru simpati publik jatuhnya kepada Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo secara tidak sadar, secara tidak langsung
mendapatkan tambahan amunisi simpati dari rakyat Indonesia sebagai sosok yang sangat tawadu, sosok yang amanah, dan sosok yang terzolimi. Bagaimana dia dulu mati-matian membantu Pak Jokowi, bukannya terima kasih, bukannya balas budi, yang terjadi Pak Jokowi seolah-olah meninggalkan Ganjar Pranowo. Seolah-olah. Memang tidak letterlek seperti itu. Setiap event PDI Perjuangan, Presiden selalu hadir. Di Rakernas ngomongnya juga begitu. Tapi masyarakat kan melihat ada manuver-manuver di balik itu. Manuver-manuver di belakang itu. Sehingga rakyat sudah tidak percaya lagi dengan tampilan omongan di publik di depan seperti apa. Kita tidak mau pejabat atau pemimpin yang bermuka seribu. Kita ingin pemimpin yang tulus bermuka satu untuk rakyat Indonesia. Jadi benang merahnya, keputusan MK yang sangat kontroversial, aneh dan membingungkan ini, yang terjadi, yang paling diuntungkan adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Karena ini pasangan ini seolah-olah menjadi pasangan yang selama ini ya dibohongi, dikadali, dijolimi oleh adanya putusan MK ini. Ini perspektif yang tidak bisa kita bantah. Rakyat mempunyai kemerdekaan untuk membangun persepsi. Dan ini yang terjadi. Rakyat ini kan memotret peristiwa-peristiwa. Bukan hanya peristiwa di TV, ngomong manis setelah diwawancara wartawan, atau membaca di media online mainstream. Tidak. Rakyat itu memotret peristiwa-peristiwa, manuver-manuver di balik itu. Ada relawan-relawan pendukung Pak Jokowi yang didorong, diarahkan untuk mendukung Pak Prabowo. Partai-partai di bawah pengaruh Presiden Jokowi yang diarahkan ke Pak Prabowo Subianto. Ini peristiwa-peristiwa politik yang dibaca oleh masyarakat. Jadi beberapa kali saya katakan bahwa seharusnya Pak Jokowi dan para pendukung yang pecah gesang, yang selalu mengharapkan arahan dari Presiden ini, sadar bahwa jangan terlalu overconfidence. Rakyat Indonesia mempunyai kemerdekaan dan kedaulatan untuk memotret peristiwa dan akhirnya bersikap. Dan sekarang, secara tidak langsung gelombang simpati justru diterima oleh Ganjar Pranowo dan Mahfud MD pasca putusan MK. Ini tidak bisa kita pungkiri. Dan ini blessing in disguise bagi rakyat Indonesia. Setelah kita tahu banyak keanehan di MK, bukan hanya masyarakat awam yang protes. Bahkan hakim MK pun juga protes. Saldi Isra, Arif Hidayat, bahkan Yusril, Isa Mahendra, Presiden SBY sekalipun mempertanyakan keputusan MK yang aneh-aneh gitu. Kalau mau MK ini mengganti bunyi undang-undang detail, serahkan kembali ke pembuat undang-undang, DPR dan pemerintah. Jangan dirubah sendiri. MK hanya mengatakan undang-undang ini bertentangan dengan konstitusi atau tidak. Itu saja. MK sudah bertindak terlalu jauh, penuh dengan keanehan. Tapi apapun terjadi, keanehan-keanehan, kejanggalan-kejanggalan ini melahirkan dukungan simpati justru ke Ganjar Pranowo. Karena apa? Ganjar Pranowo, Mahfud MD sudah terbranding orang yang menjadi korban akibat drama di MK. Ini yang terjadi. Mudah-mudahan rakyat Indonesia mengerti dan cermat menyikapi peristiwa. Mana emas, mana loyang. Jangan terpukau dengan tampilan masa lalu. Kita harus realistis melihat sosok ini manusia biasa ternyata. Bukan manusia setengah dewa yang tidak bisa berubah. Ternyata kekuasaan itu bisa memabukkan dan membuat orang berubah. Dan ini yang terjadi sekarang ini.
Baik, sahabat Main TV, kita cermati dulu perkembangan politik. Masih dinamis, masih sangat menarik. Tapi apapun terjadi, sesuatu yang tidak terduga bahwa keputusan MK justru menguntungkan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Baik, sahabat Main TV, kita bertemu kembali dalam Rudy's Mind berikutnya. Sampai jumpa.